Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bab program linier. Sekarang kita masuki materi nilai optimum. Nilai optimum, untuk memperoleh nilai optimum, baik itu nanti maksimum atau minimum dari fungsi objektif dengan kendala-kendala tertentu, dapat kita lakukan dengan menggambar daerah penyelesaian layak, yaitu daerah yang titik-titiknya merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Jadi nanti kalau kita disuruh mencari nilai optimum, baik itu maksimum atau minimum, caranya adalah menggambar daerah penyelesaian. Lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Tentukan nilai maksimum dari Fx, Z sama dengan 4x ditambah 3z dengan syarat 3x tambah 4z kurang dari sama dengan 12, 7x tambah 2z kurang dari sama dengan 14, x lebih dari sama dengan 0 dan z lebih dari sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah dari syarat ini, perhatikan 3x tambah 4z kurang dari sama dengan 12, 7x tambah 2z kurang dari sama dengan 14, x lebih dari sama dengan 0 dan z lebih dari sama dengan 0. Ini semua namanya adalah kendala atau pembatas atau constraint ya. Syaratnya ini, daerah nanti dibatasi oleh pertidaksamaan ini. Kemudian yang Fx, Z sama dengan 4x ditambah 3z itu namanya adalah fungsi objektif atau fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Nah, sekarang kita selesaikan tadi. Caranya adalah kita menggambar daerah penyelesaian, berarti mencari daerah yang diarsir gitu ya. Oke, sekarang 3x tambah 4z sama dengan 12. Kembali kita bahas ini. Berarti kalau nanti memotong sumbu x berarti z nya 0, memotong sumbu z x nya yang 0. Berarti kalau nanti x nya 0 berarti z nya 12 dibagi 4 3, berarti 0,3. Kalau nanti yang z nya 0 berarti 12 dibagi 3 4, berarti 4,0. Berikutnya yang 7x tambah 2z sama dengan 14, x nya 0 berarti z nya 7. Kalau z nya 0 berarti x nya 2, berarti 2,0 ya. Kemudian x sama dengan 0, y sama dengan 0 gitu ya, tetap tadi. Kemudian kita gambar dalam koordinat kartesius, ini sumbu x dan sumbu z nya. Kemudian 0,3 kita masukkan 0,3 sini ya, 0,3 di sini adalah 4,0 ya. Nah, kemudian kita hubungkan kedua titiknya dengan sebuah garis, itu adalah 3x ditambah 4z sama dengan 12. Berikutnya 0,7 ya, dan berapa? 2,0 kita hubungkan. Ini namanya 7x tambah 2z sama dengan 14 ya. Nah, kemudian dari garis ini, yang pertama pembatasnya kan 3x ditambah 4z kurang dari sama dengan 12. B-nya positif, tandanya kurang dari, berarti HP-nya di mana? HP-nya di bawah. Nah, kalau HP-nya di bawah, diarsir yang atas gitu ya. Ingat, berarti yang garisnya yang ini tadi, yang diarsir yang atas. Nah, kemudian berikutnya 7x tambah 2z kurang dari sama dengan 14. B-nya positif, tandanya kurang dari, berarti HP-nya di bawah garis. Yang diarsir berarti yang mana? Nah, yang atas, berarti ini diarsir yang atas. Kemudian x lebih dari sama dengan 0, x sama dengan 0 sumbu z, lebih dari, HP-nya di kanan, yang diarsir berarti yang kiri. Kemudian z lebih dari 0 ya, y lebih dari sama dengan 0, berarti z sama dengan 0 sumbu x, lebih dari berarti di atas sumbu x, diarsir yang bawah. Nah, inilah yang bersih, ini namanya HP-nya. Lah, kalau sudah ketemu, HP-nya ketemu, kita cari titik-titik pojoknya ini gitu ya, koordinatnya berapa. Ini misalkan adalah titik C, titik A, B, C, kemudian di sini adalah titik O. Nah, sekarang perhatikan titik O, siapa dia? Oh, dia 0,0, jelas ya. Kalau A-nya berarti 2,0
kalau B-nya 0,3. Lah kalau C-nya, lah belum tahu kita. Maka kita cari dengan cara mencari titik potong, kita eliminasi kedua persamaan ini. Dieliminasi gitu ya. Berarti ini kemudian yang atas kalikan 1, bawah kalikan 2 gitu ya. Berarti dikalikan 1 tetap, dikalikan 2, maka 14x tambah 4z sama dengan 28, kita kurangi itu. Nah, berarti min 11x di sini adalah min 16. Berarti x-nya adalah 16 dibagi 11. Kemudian kita cari z-nya. Kita substitusikan ya. Ini tadi berarti x-nya kan 16 per 11 gitu ya, ditambah ini. Nah, kemudian kita kalikan, terus pindah ke ruas kanan ya, kita selesaikan. Z-nya 4Z sama dengan 84 per 11 ya. Berarti Z-nya 21 per 11. Berarti kalau begitu C tadi adalah koordinatnya 16 per 11, 21 per 11. Kemudian kalau sudah gitu, dari fungsi objektif 4x ditambah 3Z ini ya. Nah, ini setiap titik pojok tadi kita substitusikan ke persamaan ini. Berarti yang pertama titik 0,0 tadi, berarti dimasukkan ke sini, berarti f 0,0 ya dah. X-nya 0, Z-nya 0, berarti 0,0, X-nya 0, Z-nya 0. 4 kali 0, 0, 3 kali 0, 0. Oke. Berarti di sini adalah di titik 0,0, maka F-nya nilainya adalah 0. Titik A 2,0 kita masukkan, berarti dari F, Z, X diganti 2, Z-nya 0 gitu ya. Nah, berarti 2,0, 4 kali 2 tambah 3 kali 0, berarti nilainya 8. Kemudian 0,3 di titik B kita masukkan sama seperti atas ini, berarti F 0,3, berarti X-nya 0, Z-nya 3. Nah gitu. Nah, 4 kali 0, 3 kali 3, 9. Berikutnya titik C tadi 16 per 11, 21 per 11. Kita masukkan, ini agak susah karena ini pecahan gitu ya. Maka F ini berarti 4 kali 16 per 11 ditambah 3 kali 21 per 11. Ini kita hitung hasilnya 127 dibagi 11. Sekarang dari sini kita cari yang nilai tertinggi siapa gitu ya. Wah, tertingginya berarti 127 per 11. Nah, ini namanya nilai maksimumnya. Nah, nilai maksimumnya. Jadi kalau begitu nilai maksimumnya adalah 127 per 11, di mana pada waktu di titik 16 per 11, 21 per 11. Nah, itu cara mencari nilai maksimum atau minimum gitu ya. Jadi langkah pertama ya harus mencari daerah penyelesaian, yaitu dengan cara menggambar ya, menggambar pembatas tadi. Kemudian kalau sudah, kita cari titik-titik pojoknya ya, kita cari titik pojoknya. Setelah titik pojok ketemu, kita substitusikan ke fungsi objektif begitu ya. Oke, kali ini pertemuan kita akhiri. Silahkan dipelajari dengan seksama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.